Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang permasalahan yang ada di Pangkep. Adapun permasalahan yang ada di Pangkep yaitu: satu, kondisi jalur transportasi; kedua, kondisi jalur pejalan kaki; ketiga, kondisi jalur pesepeda; yang keempat, penyeberangan; yang kelima, lahan parkir; dan yang keenam, jalur hijau dan kawasan konservasi. Permasalahan yang pertama yaitu jalur transportasi. Di Pangkajene diketahui bahwa kondisi jalur transportasi yang ada di Pangkajene mengalami kerusakan diakibatkan oleh banyaknya mobil pembawa semen yang bobotnya sangat melebihi kapasitas, dan juga diakibatkan oleh adanya curah hujan yang tinggi dan rendahnya kualitas aspal yang digunakan oleh pemerintah setempat. Permasalahan yang kedua yakni jalur pejalan kaki. Pejalan kaki adalah istilah dalam transportasi yang digunakan untuk menjelaskan orang yang berjalan di lintasan pejalan kaki, baik di pinggir jalan, trotoar, lintasan khusus bagi pejalan kaki, ataupun menyeberang jalan. Seperti yang terlihat pada gambar, di Pangkep tidak memiliki trotoar, sehingga para pejalan kaki ketika ingin pergi ke suatu tempat melewati jalan yang sama dengan jalan yang dilalui oleh kendaraan bermotor, sehingga sering terjadi kecelakaan. Ketersediaan trotoar cuma ada di jalan utama saja. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah setempat membuatkan trotoar untuk para pejalan kaki guna untuk minimalisir kecelakaan antara pejalan kaki dengan pesepeda motor, dan juga untuk kenyamanan masyarakat dalam maupun luar daerah yang ingin menggunakan trotoar. Selanjutnya, permasalahan yang ketiga, jalur pesepeda. Sama halnya dengan jalur pejalan kaki, jalur pesepeda pun di Pangkep tidak ada, padahal peminat pesepeda di Pangkep tersebut tergolong sangat banyak. Apalagi ketika akhir pekan para pesepeda keluar bersamaan untuk berolahraga, namun itu semua sering mengalami kendala karena tidak adanya fasilitas desa yang memadai seperti jalur pesepeda. Namun, tidak sedikit para pesepeda ini mengalami kecelakaan dengan mobil maupun motor. Faktornya adalah tidak adanya jalur pesepeda yang disiapkan. Selain itu, jalur ini biasa mengatur pesepeda agar tidak semberau di jalan raya. Oleh karena itu, pemerintah setempat harus bergerak cepat untuk mengatasi permasalahan ini, seperti halnya memberikan kebijakan Car Free Day setiap akhir pekan atau membuatkan jalur khusus pesepeda guna minimalisir kecelakaan antara pesepeda dengan pengendara motor. Permasalahan selanjutnya yaitu jalur penyeberangan atau zebra cross. Zebra cross adalah tempat penyeberangan di jalan yang diperuntukkan untuk pejalan kaki yang akan menyeberang jalan. Dinyatakan dengan marka jalan, bentuk garis membujur berwarna putih dan hitam yang tebal garisnya 300 mm dan dengan celah yang sama dan panjang sekurang-kurangnya 2500 mm. Menjelang zebra cross masih ditambah lagi dengan larangan parkir agar pejalan kaki yang akan menyeberang dapat terlihat oleh pengemudi kendaraan di jalan. Pejalan kaki yang berjalan di atas zebra cross mendapatkan prioritas terlebih dahulu. Seperti yang kita lihat pada gambar, adanya zebra cross di masyarakat sangatlah penting. Tetapi pada saat ini, adanya zebra cross di masyarakat tidak memiliki pengaruh yang sangat menonjol, karena sebagian masyarakat tidak mengetahui dengan jelas fungsi zebra cross. Terlebih lagi, zebra cross seperti pada gambar warnanya sudah luntur, itu mungkin yang menyebabkan tidak adanya daya tarik masyarakat untuk melewatinya. Permasalahan selanjutnya, lahan parkir. Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu pendek ataupun lama, sesuai dengan kebutuhan pengendara. Parkir merupakan salah satu unsur prasarana transportasi yang tidak terpisahkan dari sistem jaringan transportasi, sehingga pengaturan parkir akan mempengaruhi kinerja suatu jaringan, terutama jaringan jalan raya. Tidak semua penyembang pusat bisnis mampu menyediakan lahan parkir yang mencukupi, sehingga badan jalan yang berada di sekitarnya digunakan untuk lahan parkir. Seperti yang kita lihat pada gambar, bahwa pada desa tersebut tidak memiliki lahan parkir yang memadai, sehingga pengunjung ketika memarkirkan kendaraannya memanfaatkan bahu jalan ketika ingin memarkir kendaraannya, sehingga sering mengakibatkan kemacetan dan tidak dipungkiri juga sering terjadi kecelakaan.
Oleh karena itu, pemerintah seharusnya menyediakan tempat atau lahan parkir yang memadai di setiap tempat, misalnya di tempat makan, toko, dan lain sebagainya, supaya pengunjung dapat memarkirkan kendaraannya dengan baik dan lebih tenang karena tersedianya lahan parkir yang memadai. Permasalahan selanjutnya yaitu lahan ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau adalah area yang memanjang berbentuk jalur dan atau area mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alami maupun yang sengaja ditanam. Pada gambar di atas, Pangkep memiliki jalur lapangan terbuka hijau di mana terdapat beberapa daerah. Misalnya di Bonto Cindai dilakukan penanaman 1000 pohon mangrove. Ini merupakan kegiatan yang sangatlah bagus dikarenakan dapat memperluas lapangan terbuka hijau yang ada di Pangkep. Tetapi hal tersebut banyak disepelekan oleh warga setempat karena kurangnya kesadaran terhadap lapangan terbuka hijau. Misalnya, masih ada penebangan pohon dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya memberikan imbauan atau kebijakan yang dapat minimalisir hal tersebut sehingga ruang atau lapangan terbuka hijau yang ada di Pangkep dapat bertahan lama. Permasalahan yang terakhir yaitu kawasan konservasi. Di Pangkep sendiri memiliki kawasan konservasi yaitu di Pulau Tupak Biring, terletak di Kecamatan Liukang, Tupak Biring Utara. Pendekatan konservasi dalam menetapkan kawasan konservasi laut daerah Pangkep adalah didasarkan pada tingginya angka kerusakan terumbu karang. Kondisi ini sangat memprihatinkan. Oleh karena itu diperlukan upaya maksimal dan secepatnya untuk dalam mengatasi masalah tersebut. Sebab bila tidak, bukan saja kita kehilangan sumber keanekaragaman plasma nutfah, ekosistem pendukung kehidupan dan penyangga sumber daya pangan, tapi juga hampir sekitar 53.355 jiwa lebih terancam kehilangan mata pencahariannya.